Kementerian Perhubungan mencabut status bandara khusus pada Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini ditandatangani Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi sebelum polemik Bandara Hantu Morowali mencuat. Artinya kini Bandara IMIP Morowali yang berlokasi sekitar 4 km dari tambang nikel ini tidak lagi dapat melayani penerbangan internasional. Adapun bandara khusus adalah bandara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri oleh perusahaan atau organisasi tertentu demi menunjang kegiatan pokoknya. Sementara bandara umum adalah bandara yang melayani penerbangan untuk publik secara komersial. Sebelumnya, polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara, termasuk petugas Bea Cukai. Sementara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan Bandara IMIP terdaftar secara resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi ASDP lainnya dibebaskan KPK setelah mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi lainnya yaitu Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono keluar dari rutan KPK pada Jumat sore. Ketiganya keluar dari bui KPK di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. KPK membebaskan ketiga mantan petinggi ASDP tersebut setelah menerima salinan keputusan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam momen ini, Ira mengucapkan terima kasih khususnya kepada Presiden Prabowo. Kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi perkara kami. Harapan kami ke depan, semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional, anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih semuanya, mohon doa, semoga kita semua bekerja sama sebagai anak bangsa yang memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mendapatkan rehabilitasi, ketiga petinggi ASDP tersebut divonis bersalah dalam kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara sebesar 1,25 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum mendesak Polda Metro Jaya menaikkan status kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan ke penyidikan. Keluarga meminta gelar perkara dilakukan terlebih dahulu untuk menelaah semua aspek kematian secara komprehensif. Misteri yang menyelimuti kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri almarhum Arya Daru Pangayunan memasuki babak baru yang mengejutkan. Pihak kuasa hukum keluarga mengungkap temuan signifikan bahwa ADP pernah melakukan check-in bersama seorang wanita berinisial V. Temuan ini mendorong tim kuasa hukum untuk mendesak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar segera meningkatkan status penanganan kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nikolai Aprilindo, menegaskan bahwa eskalasi status kasus menjadi krusial untuk mengungkap kebenaran di balik kematian janggal ADP. Privasi yang disampaikan kemarin oleh pihak penyelidik kepada kami tentang adanya masalah check-in sebanyak 24 kali itu antara almarhum dengan Farah, itu adalah hasil
fakta penyelidikan dari penyelidik, tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang valid tentang apakah betul mereka check-in untuk melakukan tindakan asusila atau untuk kepentingan apa dan kepentingan siapa. Itu tidak pernah dan tidak dapat dibuktikan oleh pihak penyelidik. Sebelum kasus resmi naik ke tingkat penyidikan, Nikolai meminta adanya mekanisme gelar perkara terlebih dahulu. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan semua aspek dan bukti ditelaah secara transparan dan komprehensif. Nikolai mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterimanya dari Polda Metro Jaya, hingga saat ini gelar perkara terkait kasus kematian ADP belum pernah dilaksanakan. Fokus utama dari desakan pihak keluarga adalah pendalaman informasi mengenai sosok wanita berinisial V. Penyidik terus mendalami kasus kematian Alvaro Kiano yang diduga ada kemungkinan keterlibatan pihak lain hingga tewasnya ayah tiri korban yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara polisi kembali menemukan bagian kerangka diduga rahang milik korban Alvaro. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan dan olah TKP terkait penemuan jasad Alvaro Kiano Nugroho di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sebelum dilaporkan hilang selama 8 bulan. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya bersama tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyisir titik lokasi tempat ditemukannya kerangka Alvaro Kiano. Dalam proses olah TKP, tim kepolisian juga dibantu 2 anjing pelacak. Saat olah TKP, tim kepolisian berhasil menemukan salah satu kerangka yang diduga merupakan rahang dari jenazah Alvaro Kiano. Dalam proses olah TKP di Jembatan Cilalai, wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, pihak keluarga Alvaro Kiano tidak hadir menyaksikan langsung proses olah TKP. Kini polisi memfokuskan pengusutan kasus kematian anak Alvaro Kiano Nugroho pada pemeriksaan forensik dan pengujian DNA. Di saat bersamaan, penyidik juga terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain hingga tewasnya ayah tiri korban yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dijawab oleh Propam Polda Metro ya, karena yang menangani perkara itu terkait dengan tersangka bunuh diri gantung diri di ruang konseling itu sudah ditangani oleh Bid Propam Polda Metro Jaya. Yang kami sampaikan informasi bahwa memang ada saksi kunci juga yang pada saat itu berada di ruang pemeriksaan. Memang karena ini statusnya tersangka, maka kita pisahkan. Satu orang kita pisahkan, kita taruh di ruang konseling dan kita suruh dia beristirahat sebenarnya, karena kan kalau mau dimasukkan ke ruang tahanan itu kan harus melalui prosedur SOP yang berlaku, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan supaya kita pastikan bahwa kesehatannya itu layak untuk bisa dilakukan penahanan di ruang tahanan. Jadi kan kita meriksa dia itu sudah sampai larut malam, tersangka ini sudah sekitar jam berapa ya? Jam 1, jam 2 pagi. Akhirnya penyidiknya mengistirahatkan yang bersangkutan di ruang konseling, di sofa bahkan di sofa ruang konseling. Dan sekitar jam 6 pagi memang penyidik juga masih melayani dia karena dia ingin minta ke kamar mandi, ke toilet juga sekitar jam 6 pagi. Ada saksi yang berada pada saat itu, saksi yang mengetahui pertama dia gantung diri juga ada. CCTV di ruang penyidikan juga ada menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang bunuh diri. Sementara ibu Alvaro Kiano Nugroho mengaku pernah dianiaya mantan suaminya sekaligus ayah tiri Alvaro. Pelaku juga pernah mengancam menculik anaknya jika menolak rujuk. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Henry Aprila, Rama Romadona, Ahmad Putra Pamungkas, iNews melaporkan.